Reza. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Bapak Wibisono Darmansyah Putra Eskom. Beliau adalah seorang praktisi humas dari PT Fiber Network Indonesia. Kali ini kita akan mengupas tentang kinerja humas dalam ruang lingkup IT. Dan Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Bapak, aku izin bertanya. Boleh ceritakan sedikit Bapak peran PR atau humas dalam ruang lingkup pekerjaan Bapak sebagai yang berhubungan dengan IT itu, Pak? Ya, sebelumnya saya selaku humas di PT Fiber Network Indonesia ini, kita kan lebih dikenal juga Fibernet. Kita ini penyedia jasa layanan internet. Kita tuh provider. Jadi sebenarnya banyak sih persaingan di dunia penyedia layanan internet ini sama penyedia-penyedia yang lainnya kan. Ya, humas otomatis pasti dibutuhkan untuk kita. Gimana kita bisa menonjol daripada penyedia-penyedia yang lain, terus bagaimana kita bisa menjaring pasar. Saat ini kan untuk internet sendiri itu penggunanya udah mulai banyak, mungkin hampir semua lini itu butuh internet itu. Jadi ya butuh banget lah kita yang namanya humas. Kalau bisa diantaranya itu ya marketing merangkap jadi humas juga gitu. Itu sih Mbak. Baik Pak, lebih lanjut nih Pak, menurut Bapak kemampuan apa sih yang wajib harus dimiliki seorang humas itu Pak? Terlebih di network itu Pak, di Fibernet. Kalau sendirinya gini, kita balik lagi bicara soal penyedia jasa layanan internet. Di Indonesia sendiri itu penyedia jasa layanan internet itu nggak hanya Fibernet, bahkan ada yang lebih tua kayak Telkom, CBN, Indosat. Ya otomatis mereka sudah lebih dulu ya kan berkecimpung di dunia ini kan. Terus sedangkan internet sendiri itu sebenarnya mulai akhir-akhir ini sejak munculnya Android terus iPhone, orang-orang kan butuh itu online terus ya. Nah, gimana kita sebagai perusahaan itu bisa menonjol, ya itu lebih lagi menonjol dengan penyedia-penyedia yang lain. Ya keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang humas ya tentunya dia bisa harus komunikasi ya. Pertama komunikasi, terus bisa membina relasi. Karena diantaranya itu dari komunikasi itu ya tentunya kita bisa apa sih yang punya dari Fibernet. Jadi sehingga klien oke deh kita pakai jasanya Fibernet aja. Oh selama berlangganan ya kita kan nggak memungkiri juga ya namanya layanan kan nggak semuanya baik ya, kita kan nobody one perfect kan ya. Dimana kita juga mengalami kendala-kendala yang sering kita hadapi. Nah di sini fungsinya humas gitu kan. Minimal pelanggan kita tuh nggak kabur. Nah itu komunikasinya harus nggak hanya sekedar verbal sama non verbal juga. Kalau yang biasanya dibutuhkan itu kan biasanya presentasi ya awal-awal untuk menjaring klien-klien baru. Nah bagaimana nih caranya klien baru yang sudah akhirnya berlangganan bisa lama berlangganan? Ya minimal kita harus saling terus membina relasi. Terus kita selain layanannya kita harus bagus, kita harus juga bisa komunikasikan itu dengan pelanggan, klien ya. Itu fungsinya membina relasi, terus pinter-pinter memilih bahasa yang baik yang harus perlu disampaikan ke pelanggan. Karena kalau orang yang namanya layanan sekarang lagi ada kendala, pas mereka juga hektik lagi butuh layanan itu, yang ada adalah emosi duluan. Nah, gimana kita bisa meredam, memberikan penjelasan selain di bidang pendukung lainnya seperti teknisnya ya. Nah, ini yang maju duluan di depan ya humas duluan harus mohon maaf ya Pak. Ya harus pintar-pintar inilah istilahnya meredam emosi si pelanggan. Nah, terus saat kendala itu gimana tidak menjadi sebuah tomat busuk ya istilahnya. Akhirnya tomat itu dibuang. Ini kalau bisa tersimpan lah istilahnya, kita harus bisa jadi
yang dikenang sama orang itu bukan yang busuknya, tapi yang istilahnya kita harus dari situ kritikannya klien kita terima, kita tampung, nah itu humas lagi tuh kita tampung, terus akhirnya dari situ kita bikin perbaikan-perbaikan, mulai perbaikan layanan teknisnya, layanan penjualannya, layanan ya karena kita kan sebagai penyedia layanan itu otomatis nomor satu lah layanan itu kan, terus kita nomor satu kan pula customer juga, klien juga. Kalau customer makin lama berlangganan ya di situ nilai cuan kita gitu. Berarti Yumas itu jadi garda terdepan ya? Betul, betul. Di Fibernet itu pasti mempromosikan melalui media sosial dong Pak. Boleh ceritakan bagaimana itu mempromosikannya Pak? Kalau media sosial ya seperti sebelumnya, karena kan sekarang ini udah zamannya Android, zamannya iPhone. Dulu kalau orang medsos cuma istilahnya zaman dulu banget, mungkin banyak belum kenal internet, Friendster kan yang ada. Nah, ini sekarang udah ada Facebook berkembang lagi jadi Twitter ada lagi Instagram, bahkan sampai ke TikTok gitu kan. Nah, itu kan kalau Fibernet menggunakan itu, pertama satu menjaring pelanggan baru, kedua ya promosi lah, kita punya layanan ini yang nggak dipunyai oleh penyedia yang lain tuh. Terus ketiga, saat ini kita itu aktivitasnya apa aja, minimal pelanggan yang sebelum jadi langganan dengan kita akhirnya bisa berlangganan juga gitu. Penting banget pakai media sosial. Informasi-informasi yang dari Fibernet bisa disampaikan di media sosial, nanti pun dari media sosial juga apa sih yang lagi yang tren di misalnya nih di rumah sakit ada software bagus nih, nah di situ mungkin Fibernet bisa mengolahnya apa segala macam. Itu peran pentingnya media sosial, kita dapat data, dapat pelanggan, dapat pembina relasi buat kita juga. Bapak pernah nggak sih mengalami kayak krisis di perusahaan Bapak? Terus pasti Bapak sudah mempunyai rencana atau solusi untuk menghadapinya? Krisis yang paling sering dialami oleh Fibernet sendiri itu sebenarnya ya layanan gangguan. Iya, itu. Layanan gangguan itu yang sebenarnya buat kita tuh, kita nggak mau pelanggan kita kabur pindah ke ISP lain, karena kan pelanggan itu memakai Fibernet yang nggak hanya cuma setahun, kita tuh pengennya mereka tuh sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah di situ ya, iya. Nah krisis yang itu ya kalau misalnya kita ternyata ada gangguan-gangguan yang disebabkan kendala-kendala perangkat yang kita punya ya. Nah saat kayak gitu tuh yang kita harus bisa memberikan pemahaman, edukasi lagi ke klien supaya bisa bertahan di kita gitu. Krisisnya di penyedia internet cuma itu aja sih. Terakhir itu krisis yang paling ngefek banget tuh pandemi. Ngefek pandemi itu gini, karena kita kan istilahnya internetnya itu hanya khusus, nggak bisa mobile. Jadi kalau udah dipasang di kantor ya udah hanya di stay di kantor. Nah waktu pandemi itu otomatis banyak kantor yang WFH ya kan. Nah itu banyak yang pelanggan ada yang keluar, ada yang minta menurunkan biaya berlangganannya. Nah itu ya kita harus bisa komunikasikan dari klien ke atasan kita, Pak ini ada ide gini Pak, bisa nggak kita harganya saat ini diturunkan khusus harga COVID gitu. Model-model kayak gitu yang kita sudah terpikirkan juga sih untuk disampaikan ke, nggak hanya kita informasikan ke pelanggan, klien, tapi juga kita informasikan juga ke big boss kita. Gitu. Betul sih Pak, saya juga nih saya kan juga mahasiswi nih, pasti menggunakan kayak layanan jasa internet nih. Kadang-kadang Bapak boleh nggak sih kayak diskon kayak gitu, ada nggak Pak layanannya itu Pak?
Kalau kemarin ya kita diskon ya pasti ada ya untuk pelanggan baru. Iya dong Pak, harus ada. Terus diskon untuk istilahnya kemarin COVID. Untuk saat ini yang cuma ada ya paling antara COVID sama pelanggan baru doang sih. Gitu. Terus Bapak pernah Bapak mengalami tantangan di dunia IT itu, apalagi Bapak kan selaku praktisi humas tuh Pak, boleh nggak Pak ceritakan tantangannya itu Pak? Nah gini, kalau tantangannya pasti kita harus bersaing sama penyedia yang lain. Wah, betul. Ada penyedia-penyedia lain itu yang sudah punya brand ya, misalnya sudah punya nama. Sedangkan Fibernet ini sendiri brandnya aja baru kita bangun, baru mungkin yang kalau orang udah sering buka Detik apa segala macam ya mungkin Fibernet ya lalu lintang lah di situ ya di Detik. Tapi dengan brand-brand yang kayak yang plat merah seperti Telkom, terus Indosat yang banyak duitnya, terus yang CBN yang udah paling lama pelanggannya. Nah, kita nyari inovasinya adalah gini, untuk tantangannya adalah gini, menyediakan layanan yang belum mereka punya. Gitu. Misalnya Indosat, mereka cuma bisa satu link. Kalau kita enggak, kita punya dua link, satu link utama, satu link backup. Jadi kalau link utama ada kendala, bisa pakai yang backup. Nah, itu kayak benar-benar seperti itu. Terus ada yang perusahaan ISP yang hanya menyediakan internet dedicated ketika pelanggannya butuh layanan server, mereka kan harus sewa lagi dengan pindah perusahaan lain. Kalau kita nggak usahain sewa server di kita aja gitu. Kita punya beberapa kerjasama dengan penyedia jasa layanan RAK apa segala macam kayak Telkom Sigma, kayak IDC. Jadi ya itu memudahkan pelanggan untuk satu pintu lah layanannya. Tantangannya itu kita harus bersaing dengan penyedia lainnya, terus kita harus bisa menciptakan inovasi produk dan layanan terbaru. Selain itu yang adalah ya tantangan lainnya adalah mempertahankan layanan kita tetap tampil baik. Nah, kadang-kadang kita harus butuh namanya perangkat-perangkat baru, terus butuh yang namanya teknisi handal, butuh namanya marketing yang udah punya pengalaman. Ya humas salah satunya ya jago presentasi, jago membahasakan jualannya, terus ya itulah yang paling sering tantangan yang ada kalau di Fibernet seperti itu. Oke Pak, menarik nih Pak pembahasannya. Nih Pak, untuk mempertahankan itu kan Bapak sebut itu sebagian sudah disebutkan. Nah, kalau untuk meningkatkan produktivitas gitu, semua karyawan atau mungkin di PR-nya Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Kalau itu kita biasanya pasang target. Oh iya. Pasang target, misalnya kalau humas misalnya ada beberapa masuk tiketing gangguan atau kendala gitu kan. Itu dari sisi humas bisa menyelesaikan berapa banyak. Misalnya targetnya dari 10 tiketing bisa diselesaikan 5, berarti ada skor. Nanti situ kita kasih reward berupa bonus uang, bonus barang, hadiah buat si humasnya. Kalau marketing biasanya ke nilai penjualannya biasanya. Nah, terus kalau dari sisi teknisi sama, dia berapa lama bisa mengatasi gangguan-gangguan yang ada itu masih bersekitar ya itu meningkatkan pelayanan dari sisi kita ke pelanggan ya itu aja sih. Ini Pak, terus lebih lanjut nih Pak, aku mau tanya, Bapak kesan Bapak menjadi seorang humas di PT Fibernet itu bagaimana? Kalau humas ya seperti kesannya ya alhamdulillah, pertama dari Fibernet sendiri udah memperhatikan kesejahteraan karyawannya sendiri, terus ruang lingkupnya itu ya seru aja ya kan, dapat pelanggan baru, orang baru, relasi kita banyak. Jadi kalaupun nanti ada bisnis ya maaf ya bukannya ini ya, kayak akhirnya kita pun banyak pertemanan antara klien dengan kita. Contohnya misalnya nih
Pak Wibi, saya udah nggak kerja di PTA nih. Kalau misalnya ada lowongan, ya kita tanya lagi ke temen yang lain, ke klien yang lain, BTB. Pak, ada lowongan teknisi baru nggak Pak? Ini ada teman saya nganggur PTA, kita masukin. Wah. Jadi kadang-kadang dari situ sendiri kita punya komunitas sih, gitu lah. Pesannya itu bisa saling membantu. Benar. Nah, berarti tingkat pengangguran juga berkurang dong ya Pak? Kalau dari sisi itu sih, ya saya kurang tahu ya. Yang penting karyawan kita juga udah banyak banget ya. Teknisinya kita juga udah 1000, cabang kita udah ada 18 lebih, Wow. se-Indonesia. Terus marketing kita juga lebih dari teknisinya loh pada. Nah itu juga sih, alhamdulillah di situ yang saya rasakan selama bekerja di Fibernet ini ya. Karena untungnya ya itu ada komunikasi. Kalau ada komunikasi itu kita bisa tahu nih, oh Fibernet kurang apa nih. Kalau udah kalau ada kekurangan yang dirasakan sama klien, terus klien udah mulai ada tanda seru di kepalanya nih, kita sampaikan si bos butuh perbaikan ini ya. Untungnya pimpinan kita juga mendengarkan ya. Kayaknya beliau ada sisi humasnya juga tuh, ya kadang-kadang dia langsung adakan pembaruan. Itulah seninya kalau udah tahu udah lama banget berhubungan sama orang lain begitu gitu. Gini Pak, terakhir nih aku mau tanya, adakah pesan Bapak yang ingin disampaikan untuk para mahasiswa ilmu komunikasi dan masyarakat luas terlebih di dunia PR yang sudah Bapak alami nih? Oke. Kalau pesan saya mungkin pandai bikinlah keterampilan komunikasi yang baru. Makanya kalau bisa komunikasi itu jangan kayak misalnya bisa bahasanya cuma satu bahasa Indonesia. Coba tambahin bahasa lain. Betul. Jadi kan ya kayak saat ini kita ya nggak sombong ya, kita juga sampai bahasa Cina pun kita mampu ya, punya Huawei ada, kita berlangganan. Ya jadi istilahnya mungkin nggak hanya Nusantara, tapi kita juga bisa mendunia. Betul. Itulah. Terus jangan takut jadi seorang yang harus berhubungan dengan dunia baru, karena humas itu kan seringnya interaksi dengan orang banyak kan. Betul. Ya disitulah poinnya. Kita kalau nggak ada orang lain tuh nggak seru lah istilahnya kalau dibilanginnya. Terus kalau nggak ada orang lain, otomatis kita juga nggak dapet ilmu baru gitu. Betul. Selama ini mungkin kalau orang hanya bisa hitungan atau biasa-biasanya, mungkin kita punya skill yang lain gara-gara kita punya teman-teman baru, hubungan dengan pelanggan-pelanggan baru, klien. Bahkan bagaimanapun kita juga bisa tahu, oh ini yang harus disampaikan ke atasan kita, pimpinan kita, oh ini yang harus dibahasakan ke klien kita supaya klien kita tidak pindah ke lain. Soalnya gini, mantan aja bisa nggak balik ya kan, apalagi mantan pelanggan. Nah itulah mantan pelanggan ini harus dibuang ke tempat sampah deh. Tapi kalau kalau bisa mantan gini, terindah, ya kenapa nggak diteruskan? nah mudah-mudahan itu kita harus punya mantan terindah itu ya. Tapi kalau buat para pelanggan Fibernet tuh jangan sampai jadi mantan dong. Ayo berlangganan berlanjut gitu lah ya. Ya. Baik. Sebenarnya nih pembahasan kali ini tuh sangat menarik nih, apalagi kita juga punya narasumber yang sudah berkecimpung dalam dunia humas sudah lama lah ya. Dari pembahasan kali ini kita bisa membuat kesimpulan nih bahwa semua orang harus bisa menambah skill bahasa, menambah skill kemampuannya juga. PR juga itu sebenarnya cakupannya sangat luas nih. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam lingkup eksternal, internal maupun dalam dunia IT. Betul banget? Betul. Baik, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Wibisono sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbincang dan sharing tentang dunia humas dalam lingkup IT. Saya Naini Zakianazah, Bapak. Saya Wibisono. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.